Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal Salat duha. Materi tentang salat duha berada di bab 5 semester 2. Nah, baik, kita lihat di sini pengertian dari salat duha. Yang pertama, kita baca dulu. A. Ketentuan sholat duha. Pada subbab ini, kita akan membahas tentang pengertian sholat duha, hukum sholat duha, serta tata cara sholat duha. Yang pertama, pengertian sholat duha. Apakah kamu tahu apa itu sholat duha? Nah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Sekali lagi, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, sekitar kira-kira pukul 7 pagi hingga sebelum waktu zuhur. Nah, jadi waktu sholat duha dimulai dari kira-kira pukul 7 pagi. Nah, berarti sudah bisa kamu melaksanakan sholat duha pukul 7:05 atau lewat 10. Nah, jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat. Nah, dan maksimal 12 rakaat. Nah, tapi untuk pemula ya, kita akan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat saja. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Nah, berarti setelah habis 2 rakaat, kamu bangkit lagi melakukan sholat berikutnya, tambahan 2 rakaat sampai 12 rakaat. Nah, baik, sholat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Namun, jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh juga dilaksanakan secara berjamaah. Seperti halnya ketika kamu disuruh oleh gurumu ya untuk sholat duha berjamaah dengan tujuan pembelajaran, nah itu boleh. Tapi lebih baik dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Nah, itu pengertian sholat duha. Kita lihat dari hukum sholat duha. Sholat duha, perhatikan hukum sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah mu'akkad. Nah, apa itu sunnah mu'akkad? Perhatikan, sunnah artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan mu'akkad artinya sangat dianjurkan. Jadi, sunnah mu'akkad artinya adalah sunnah yang dianjurkan. Nah, baik. Perbuatan yang hukumnya sunnah mu'akkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebaiknya kita merutinkan atau meniru sholat duhanya. Nah, di sini ada dalil tentang sholat duha. Perhatikan, Bapak bacakan. Ya, artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sholat duha 2 rakaat mampu mencukupi sedekah bagi seluruh persendian manusia yang seluruhnya ada 360 sendi. Nah, artinya hadis tersebut merupakan sebuah bukti bahwa sholat duha adalah sholat yang sangat mulia meskipun hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, itu dia ya pengertian dari sholat duha. Oke, gimana? Itu pengertian dari sholat duha. Ya, kita harus pahami dulu apa sih itu sholat duha. Nah, jadi kita sebelum melaksanakan sholat duhanya, kita harus tahu dulu pengertian dari sholat duha. Nah, jadi di situ dikatakan bahwasanya sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi hari. Nah,
Sebanyak berapa rakaat? 2 sampai 12 rakaat. Nah, oke. Nah, terus apa hukum sholat sunnah duha tadi? Sholat sunnah duha adalah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Nah, jadi kalau nggak dikerjakan Pak, nah nggak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Cuma hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali. Ayo kita lakukan sholat duha, ya. Insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita akan melakukan bagaimana sih tata cara sholat duha, ya. Baik, tonton video berikutnya nanti. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.